Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 72. Papa seperti apa? Halo, sapa Sabrina yang mengangkat sambungan telepon di dalam kamarnya. Halo, selamat siang Nyonya Besar, ucap si penelpon. Ya, ini siapa? Tanya Sabrina yang belum mengetahui panggilan telepon itu dari mana. Saya Elis, yang bekerja sebagai pelayan di rumah Tuan Johan, Nyonya Besar. Elis berbicara dengan terbata-bata. Sabrina diam ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pelayan tersebut. Dadanya terasa sakit dan juga sesak ketika mengetahui siapa yang menghubunginya saat ini. Sabrina memegang dadanya dan menarik nafasnya dengan panjang, kemudian menghembuskannya. Ia berharap bahwa pelayan itu tidak memberikan kabar yang tidak baik. Setelah mendengar berita mengenai cucunya, sekarang jantungnya terasa begitu amat lemah, seakan sudah tidak mampu lagi mendengar kabar yang tidak baik. Ada apa? Sabrina bertanya setelah diam beberapa saat. Saya ingin memberitahu Nyonya bahwa polisi membawa Nona Amera. Pelayan itu menghentikan kalimat yang akan disampaikannya. Apa maksudnya? Tanya Sabrina yang begitu kaget ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pelayan rumah putranya. Maafkan saya Nyonya, sekarang Tuan Johan sedang berada di kantor polisi, sedangkan Nyonya Feni sedang tidak sadarkan diri. Pelayan itu berbicara dengan kebingungan. Apa maksud kamu? Tolong berbicara dengan benar dan jelas, bentak Sabrina. Saya tidak begitu tahu tentang apa yang terjadi. Hanya saja tadi saya mendengar polisi mengatakan bahwa pelaku peristiwa Nona Andini adalah Nona Amera. Karena alasan itu, Nona Amera dibawa oleh polisi dan sekarang Tuan Johan sedang berada di kantor polisi. Jelas Elis. Gagang telepon yang warna putih yang saya ingin dipegang oleh Sabrina terlepas dari genggamannya. Sabrina memegang tepi nakas agar tubuhnya tidak terjatuh. Apa yang didengarnya begitu sangat membuat tubuhnya lemas seketika. Wajahnya memuncak dengan kaki yang terasa begitu amat lemas. Sabrina memegang dadanya yang terasa amat sakit. Dirinya sudah tidak mampu lagi untuk berdiri ketika tubuhnya lunglai ke belakang dan terjatuh. Lukman masuk ke dalam kamarnya. Dirinya begitu sangat kaget ketika melihat istrinya yang tergeletak di lantai. Mama kenapa? Lukman menepuk-nepuk pipi istrinya. Pria berusia 65 tahun itu tidak tahu apa yang telah terjadi dengan istrinya. Lukman menggendong tubuh istrinya dan memindahkannya ke atas tempat tidur. Dilihatnya gagang telepon yang ini dalam kondisi tergantung. Siapa yang menghubungi? Lukman bertanya di dalam hatinya. Lukman mengambil gagang telepon itu dan meletakkannya ke daun telinganya. Halo, ucap Lukman. Lukman diam ketika ternyata sambungan telepon itu sudah terputus. Lukman menghubungi dokter pribadinya agar secepatnya bisa memeriksa kondisi istrinya. Bagaimana tadi kuliahnya? Nina bertanya kepada putranya ketika mereka sedang makan siang bersama. Hari ini pertama kuliah Bu, jadi masih mendengar penjelasan dosen tentang perkuliahan yang sekarang aku ambil, jawab Randi. Ibu ingat, kalau kuliah itu sulit sekali sepertinya, ucap Nina. Sulit bagaimana Bu? Tanya Randi. Dulu, suatu ibu bekerja di kantin kampus, ibu sering dengar mahasiswa pada ngeluh tentang kuliahnya. Mereka bilang kuliah itu sulit sekali. Belum lagi dosennya yang pemarah dan sulit dapat nilai yang baik. Terus kalau lihat mahasiswa yang lagi nulis skripsi, itu mukanya pada enggak ada yang bagus. Pokoknya kelihatannya pusingnya. Nina tersenyum saat menceritakan hal ini kepada putranya. Nina teringat, dulu dirinya pertama kali berjumpa dengan suaminya di kantin kampus. Pria itu selalu duduk di kantin tempat dirinya bekerja. Kenangan itu terasa begitu sangat indah untuknya.
Randi tertawa ketika mendengar ucapan ibunya. Iya Bu, namanya kuliah. Kelihatannya santai, tapi beban berat. Randi sudah bisa bayangkan seperti apa dunia perkuliahan. Ibu yakin anak ibu pasti bisa. Seperti apapun nanti kesulitan yang didapat, Randi harus tetap berusaha, tetap harus semangat dan yakin. Nina tersenyum memberikan dukungan untuk putranya. Iya Bu, aku akan belajar dengan giat. Biar ibu bangga kalau nanti datang ke wisuda aku dengan IPK tertinggi. Randi tersenyum menceritakan angan-angannya. Baru niat aja ini sudah pahala nak. Apalagi niat ini yang sangat baik dan mulia, membanggakan seorang ibu. Nina memandang putranya. Iya Bu, selalu doakan aku, biar langkah aku dipermudah. Randi tersenyum. Ibu, aku sudah punya teman di kampus, ucap Randi. Perempuan atau laki-laki? Tanya Nina. Laki-laki Bu, jawab Randi. Ibu kirain tadi cewek. Nina tersenyum. Randi tertawa saat mendengar ucapan ibunya. Ya enggak lah Bu, kalau berteman sama cewek itu repot, jawab Randi. Randi tidak ingin ribet bila berhubungan dengan yang namanya cewek. Repot apanya? Tanya Nina. Niatnya kita cuma teman, tapi mereka terkadang meminta lebih. Kalau bisa, aku tidak ingin dekat dengan cewek dulu Bu. Aku akan berusaha menjaga jarak dengan yang namanya cewek. Randi mengingat bagaimana para gadis yang menuntut lebih darinya, ketika dirinya hanya sekedar dekat dan berteman saja. Para gadis itu sudah beranggapan berbeda dan hal itu tidak disukainya. Randi hanya ingin fokus dengan kuliahnya, tanpa mau terlalu dekat dengan yang namanya wanita sebelum dirinya sukses dan membahagiakan ibunya. Iya juga, cewek itu katanya mudah terbawa perasaan, jawab Nina. Iya Bu, karena itu aku gak mau dekat dengan cewek, takut salah langkah. Randi tersenyum. Terus temannya itu gimana ceritanya? Tanya Nina selalu ingin mengetahui siapa yang dekat dengan putranya. Orangnya lucu Bu, gaya ngomongnya sok gaul-gaul gitu, jawab Randi. Orang sini juga? Tanya Nina. Enggak Bu, anak daerah. Bila boleh aku akan bawa dia main ke sini. Soalnya dia ngekos. Jadi kalau ibu bolehkan, nanti aku ajak tidur di sini, jawab Randi. Ya boleh, enggak apa-apa, ucap Nina. Kenapa ibu tidak pernah cerita tentang ayah? Tanya Randi. Nina tersenyum ketika mendengar ucapan putranya. Mau tahu apa tentang ayah? Ya tahu sedikit juga nggak apa-apa Bu, jawab Randi. Ayah itu tinggi, ganteng seperti Randi. Dia juga orangnya sangat pintar. Tulisannya cantik. Ayah dari orang berada. Dia berasal dari keluarga kaya raya dan berpendidikan. Suatu menikah dengan ibu, ayah sudah sarjana. Namun ibu tidak dapat restu dari keluarganya, karena ibu orang biasa dan tidak berpendidikan. Karena ibu tidak sepadan dengan ayah, mungkin karena itu ayah meninggalkan ibu. Nina tersenyum saat menceritakan hal tersebut. Nina berharap putranya bisa puas mendengar sedikit cerita tentang mantan suaminya. Ia tidak sanggup bila menceritakan lebih banyak lagi tentang pria yang dulu pernah menjadi suaminya, karena hal itu membuat dirinya merasa begitu sangat sedih. Ternyata mereka seperti itu ya Bu. Aku janji, aku bisa mengangkat derajat keluarga kita, agar ibu tidak dipandang rendah lagi sama mereka. Amin. Ibu juga tidak pernah memikirkan tentang hal itu lagi. Bagi ibu, memiliki anak seperti Randi saja sudah membuat ibu sangat bahagia. Nina tersenyum memandang wajah putranya. Bu, aku makannya sudah siap. Aku angkat piring dulu, ucap Randi ketika dirinya sudah selesai makan. Iya, ibu juga sudah siap. Nina meminum air putih di gelasnya. Piring ibu aku yang bawa ke belakang. Randi menggabungkan piringnya dengan piring ibunya dan mengangkatnya ke belakang. Terkadang kebahagiaan itu tidak sulit dikejar, hanya diperlukan keikhlasan dalam menerima cobaan. Seperti itulah yang dirasakan oleh Nina. Meskipun dirinya tidak memiliki suami dan hanya tinggal berdua dengan putranya,
Namun Nina begitu sangat bahagia melihat sikap putranya yang begitu sangat dewasa dalam berpikir dan bertindak. Hal seperti ini saja sudah membuatnya sangat bahagia. Johan duduk di tepi tempat tidur. Dirinya hanya diam ketika memandang wajah istrinya. Mengapa masalah ini banyak sekali yang datang di keluarganya? Tidak mengerti mengapa dirinya diberi masalah seperti ini beratnya. Tubuhnya terasa begitu amat lemas. Direbahkannya tubuhnya di atas tempat tidur dan berbaring di samping istrinya. Ia memejamkan matanya dan berharap bisa tertidur guna menenangkan pikirannya. Aku sungguh tidak sanggup dengan ini semua, Johan berkata di dalam hatinya. Ia berharap bisa tertidur meskipun sejenak agar beban pikirannya bisa secepatnya ringan. Johan memandang pintunya yang diketuk dari luar. Pria itu begitu malas untuk membuka pintu kamarnya. Namun melihat pintu kamarnya yang masih terus diketuk membuat dirinya harus beranjak dari atas tempat tidur. "Ada apa?" tanya Johan ketika membuka pintu kamarnya. "Maaf tuan, tuan besar dan nyonya besar sedang menunggu Anda di bawah," ucap pelayan yang berdiri di depan Johan. Johan menganggukkan kepalanya. "Tolong jaga nyonya. Bila dia sudah sadar, tolong tenangkan dia," kata Johan yang sudah pasti memahami seperti apa reaksi istrinya bila sudah sadar nanti. "Baik tuan," jawab pelayan tersebut. Johan turun dari atas kamarnya dan menuju ke ruang tamunya. Ia merasakan kepalanya yang begitu sangat sakit, bahkan tubuhnya terasa melayang ketika berjalan. Namun Johan tetap harus menemui kedua orang tuanya, karena dirinya tahu apa yang menyebabkan kedua orang tuanya datang mencarinya seperti ini. Johan melihat kedua orang tuanya yang duduk di sofa besar berwarna maron di ruang tamu. Ia duduk di sofa yang ada di depan mama dan juga papanya. "Apa yang telah terjadi?" Lukman menangis memandang putranya.